Tokoh masyarakat, segenap unsur panitia, keluarga besar, pemuda kreatif, anak-anak kami, dan semua kita hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai saat detik dan ketika ini Allah masih memberikan kita kesempatan hidup, meski tidak seorang pun yang tahu kapan hidup ini berakhir. Kita hanya bisa berdoa, andaikan kehidupan ini masih diberikan waktu yang masih panjang, semoga Allah menuntun kita, membimbing kita dengan hidayah, serta menghias kita dengan ilmu dan rahmat. Namun apabila hidup ini hanya tinggal beberapa detik lagi, kita juga berharap semoga akhir dari kehidupan kita merupakan husnul khotimah. Selanjutnya selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita semua mendapatkan syafaat di hari kemudian kelak nanti. Jam saya sudah menunjukkan jam 22:07. Insyaallah tak ada halangan, jam 23:00 ini akan kita tutup. Selanjutnya mari kita senantiasa di majelis ini berserah diri, meluruskan nawaitu kita, bahwa pada malam hari ini kita sedang berada di majelis ilmu, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia sedang berada di jalan Allah hingga dia pulang kembali ke rumahnya. Di Koloado na mati malam ni ditapak ni, mati syahid, mati dalam keadaan sabilillah, atau ada kawan mati lalu pulang, tapi dari sini langsung pulang tak melarat, maka matinya mati syahid. Cuman jangan salah memahamkan, nanti kalau kepinginnya mati syahid, pulang dari sini, ditengoknya ada kereta gak koncang, dilumpatnya kereta itu mati sakit. Kalau itu menyingkot namanya. Pada malam hari ini pemuda kreatif, wah namanya ini saya pun suara, kalau udah kreatif, selalu aktif melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Apa arti peringatan ini? Karena banyak juga orang yang salah memahami, muncul berbagai macam paham, sehingga menuduh peringatan Maulid ini pekerjaan jahiliyah. Bahkan ada paham yang mengatakan hukumnya haram karena tak pernah diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dimaksud dengan peringatan itu mengingatkan kembali, berarti belajar tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada yang keliru pelaksanaan kita malam ini. Tidak ada yang salah. Semuanya yang tampil bagus-bagus. Dari mulai pertama protokol sebagai tuan rumah mengucapkan selamat datang kepada tamu, itu memang disuruh. Fal yukrim dhaifah, maka muliakanlah tamu. Kemudian pembacaan wahyu ilahi, membaca Al-Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum
kualitas keimanan kita. Kemudian masuk tadi mungkin sambutan. Namun lanang kegiatan harus disambut. Dari mulai ketua panitia, mungkin ketua pemuda kreatif, saya tak ikuti tadi. Terakhir awal saya mendengar sambutan dari Tuan Guru kita Ustaz Muttaqin yang sekarang menjabat sebagai anggota legislatif Kabupaten Azhar. Bersyukur kita, ya. Kalau bisa di Kabupaten Azhar Ustaz semua menjadi DPR. Ya. Kadang-kadang kita di Kabali tak suka awak Ustaz jadi DPR dan suka awak penyamun jadi DPR. Kalau sudah penyamun jadi DPR, tak lagi dah. Betul panu harus kepentingan dirinya sendiri. Bersyukurlah Pak. Dapat bantuan juga kamu kan? Ya inilah. Kemudian ditambah oleh tokoh agama. Itulah jadi kudong. Elok juga ya. Tak elok kudong. Masuk tadi solawatan. Dari mulai solawat putri disuruhnya kita bersolawat. Bahkan Allah memerintahkan, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, bersolawatlah kamu. Berarti tidak ada yang salah. Sampai tadi solawatan putra, kemudian jeda membagi-bagikan makanan, menjamu tamu yang datang, memang itu disuruh. Kemudian sampai marhaban di bawah pimpinan Ustaz Herman Daula, marhaban pun disuruh. Bahkan ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus mengerti riwayat, kita harus tahu sejarah. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, maka disambut oleh pemuda. Pemuda juga boleh Pak. Tak atau ada namanya. Itu namanya. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Yasrib, sebelum Madinah namanya Yasrib, maka disambut oleh para pemuda dari suku Nadian. Ada suku Nadian. Kalau di sini tak ada. Yang ada paling suku Batak. Macam apa ni? Sambil makan aku sama. Begitulah kalau nak memuliakan. Walaupun tak bisa makan, tetap dihilangkan. Itulah hajat. Ini tauhid, ini cerita tauhid. Itulah hajat. Ada kalanya nanti muka awak sebatas hajat menikmati. Tak bisa hajat menikmati. Itulah ketetapan. Maka dibalik afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, mengandung makna la raziqa illallah. Tak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Jangan katakan ini tak hajoki, ini tetap hajoki, walau tak bisa belum kunikmati. Sebatas menengok-nengok ya. Lama-lama kau yang yuh. Ya. Disambut oleh suku Nadian dengan syair, Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukuru alaina mada'a lillahi da. Itu disambut syair yang dibuat oleh suku Nadian. Berarti tak ada yang keliru, tak ada yang salah. Kemudian sesudah itu naik lagu ceramah agama, menyampaikan kajian-kajian, walaupun sudah berulang kali, lancar kali corona diulang. Kenapa kaji ulang-ulang? Kalau tak ada kaji lain. Jadi tak ada yang salah, tak ada yang keliru. Semua memiliki rujukan, semua memiliki dalil. Maka dikatakan peringatan Maulid Nabi bukan merayakan kelahiran seperti ulang tahun biasa. Tapi kalau ulang tahun pula, iyalah, tahulah kalau ulang tahun, tak ada gitu. Berdoa pun tak ada lagi di situ. Cuman kalau ada orang ulang tahun pula berdoa, Allahumma rzuqna rizqan jadida wa umran tawila wa malam katsira wa khairan qariba wa sarran ba'ida wa waladan salihah wa
Dundang fakir miskin dikasih makan barokah. Tapi kalau kira-kira ulang tahun bahasa Inggris doa hawa gimana? Ada doa bahasa Inggris. Tapi sambil tepuk tangan itu tak sedap. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Panjang umurnya, wah, segala yang panjang. Berdoa sambil tepuk tangan itu budaya Pantekosta. Itu berdoa tepuk tangan. Mengapa pada tepuk tangan? Takzim, bentuk mengagungkan, isyarat meminta. Namanya menampung tangan, menunjukkan kedhaifan kita, menunjukkan kelemahan kita, menunjukkan keseriusan kita dalam bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nilai etika. Yang bukan tak bisa berdoa. Ya Allah, kasih aku ya Allah. Tapi kurang nampak semangat. Itu udah masuk tampung tangan. Ya kan, mendekatkan paham ada aku pinta gua lah. Kau aku. Kaso ibu pun tak. Ibu pun muncul. Jadi makanya itu takzim. Jadi tak ada yang keliru, ya, tak ada yang salah dari apa yang kita kerjakan pada malam hari ini. Kemudian termasuk ada pertandingan. Ini sudah dibuat pada masa Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Peringatan Maulid pertama pada masa dinasti Ayyubiyah dan dinasti Fatimiyah. Dibuatlah peringatan Maulid, dibuatlah acara sembah. Cuman kalau ini sembah apa? Azan, mengaji. Kalau semasa Salahuddin Al-Ayyubi tadi itu sembarang mana? Sembarang maju kudo. Hendak kamu buat pun di sini siapa yang semua maju kudo? Belum dipacu kudo sudah pada dua awal. Itu maksudnya pertimbangannya, kiasnya seperti itu. Bahkan dibuatlah menulis riwayat Nabi Muhammad. Makanya saat itulah menjadi pemenang Imam Ja'far Al-Barjanji. Itulah yang dibaca orang ketika rawi. Mengapa pada dibacakan rawi ketika ada orang menikah? Karena menikah itu kesucian, menikah itu sunnah Rasul, maka dibacakan rawi. Mengingatkan kembali kalau itu sunnah. Mengapa pula dibacakan rawi kalau ada orang yang berkhitan? Berkhitan itu mensucikan diri. Maka dibacalah pengagungan, kemuliaan tentang riwayat Nabi Muhammad SAW. Kenapa pula marhaban menyambut orang-orang dari Mekah? Karena yang pulang itu adalah orang-orang yang suci. Duyufur Rahman, tamu Allah. Maka tidak ada yang keliru. Cuman kita ini mau kadang membilang berjanji, maksanji. Itu pak pengaruhnya, mau nama kawan. Nama kawan Imam Ja'far Al-Barjanji, Pak membaca maksanji kau, maksanji. Sebenarnya berjanji itu bukan nama kitab, tapi nama pengarang kitab itu sendiri. Walamma tamamil hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Genaplah 2 bulan dalam kandungan Nabi Muhammad, maka ayahnya meninggal. Kufiya bil Madinatil Munawwarati Abu Abdullah. Wafatlah ayahnya di Madinah yang bernama Abdullah. Apa kisah, apa iktibar, apa hikmah, apa pelajaran yang nak diambil dari cerita ini? Ya. Bahwa Nabi Muhammad usia 2 bulan dalam kandungan sudah yatim. Ya. Sudah yatim. Ingin mengajarkan kepada Nabi Muhammad hidup dalam kemandirian, hidup dalam ketangguhan, hidup dalam keistiqomahan, hidup dalam penuh harapan walau tanpa didampingi oleh seorang ayah. Maka pemuda-pemuda kreatif malam dikatakan pemuda yang baik itu bukanlah pemuda yang mengatakan itu ayahku, tapi pemuda yang baik itu inilah aku. Terbukti mulai mengutip sampai kreatif, buat peringatan kreatif, berpetualang kreatif.
berpetualang kreatif. Saya senang lihatnya. Cuman tidak hanya sebatas kreatif dunia, tapi bagaimana pemuda kreatif di Sunyapung ini pada malam hari ini awal langkah kreatif untuk kehidupan akhirat, estafet untuk menghidupkan masjid-masjid Allah, karena itulah sebenarnya kreatif dalam pandangan dunia dan akhirat. Itu yang harus dipahami. Ya, sekali buat pura gotong royong di masjid, ya kan? Wah, ayo kita bersih-bersih di masjid. Jangan kayak kita balik, bersih-bersih lenteng. Nah, itu lain. Bersih-bersih masjid. Kayak apa? Ada tabungan akhirat. Ini cerita tabungan ini. Dunia ini tak lama. Apalagi dunia ini hanya terbatas pada 3 hari. Tidak lebih. Dunia ini Bapak Ibu 3 hari. Hari semalam, hari ini, hari esok. Mana yang kita nikmati? Hari ini. Hari semalam hanya tinggal kenangan dan cerita lama. Tidak akan bisa dikembalikan. Sehebat apapun manusia tidak akan dapat mengembalikan masa lalu. Makanya ada lagu, masa lalu biarlah masa lalu. Ada lagu nasi, usah dikenang masa yang lalu. Nah, dia tuh begitu, aku tak tahu dia lanjutkan. Aku sebaik-baik salah. Masa akan datang hanya cita-cita. Tak ada yang bisa menjamin akan datang masih dapat kita nikmati. Kalau begitu, hari ini adalah merupakan hari kenyataan. Jangan pernah tanyakan apa yang besok akan kita perbuat, tapi hari ini berbuatlah apa yang bisa kita mampu. Kamu ini dah apa nih? Ya kan? Ada minta-minta sumbangan. Berarti panitia surga. Ibu, kalau ada orang yang diminta sumbangan ke rumah awak, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Jangan minta sumbangan berterima kasih. Itu bahkan tulisan Pak minta tak lagi. Iya kan? Nang mengucapkan terima kasih orang yang diminta sumbangan, karena yang datang adalah panitia pendaftaran untuk ke surga. Siapa namanya nyumbang kan masuk surga. Cuman antrian. Masalah jauh atau dekat jarak antrian tergantung DP. Kalau 2.000 yang murah DP itu tak jauh. 2.000 murah DP jauh. Tapi kalau kira-kira 100.000 tak ada kasih. Tapi kalau sampai ada yang 2 juta itu potong lah. Iya, ada 100.000 ke 2 juta, nak apa antriannya? Ucapkan terima kasih. Jangan pula bersungut. Jangan bersungut. Ini begini penggawatnya kita sumbangan kepada mau pulang mau awak juga dipinta ya. Kalau tak benda apa yang kita membuat maulid. Apa nak dibawa besok kalau mati? Tak ada yang tersisa Bapak Ibu pada harta kita selain apa yang kita infakkan untuk kepentingan agama Allah. Harta di dunia ini tinggal. Intan berlian, emas permata, anting-anting, kalung, gelang tangan, gelang kaki, cincin yang terus bersemayam di jari manis, jari telunjuk, jari jempol, jari kelingking, semua tinggal. Begitu awak mati dicabut lewer, cabut. Siapa yang menyimpan? Bapak tu lah. Buat dia sendiri. Gimana tahu ini? Saya senang tahu di balik. Waktu hanya yang tu. Ikutlah kawan ini yang membolehkan dia. Pasti buat dipakai. Tahu? Habis malam penting kok. Ya ibad, wahai hambaku, unzur huna, lihatlah kemari. Adakah engkau melihat sesuatu yang dulu membuat engkau termabuk-mabuk? Ya Allah, perhiasanku ya Allah. Cincin siapa ini? Cincinku ya Allah. Kalung siapa ini? Kalungku ya Allah. Anting-anting siapa ini? Anting-antingku ya Allah. Gelang kaki siapa ini? Gelang kakiku ya Allah. Dulu kau pakai, kau gunakan untuk apa? Gengsi
kasihan ya Allah. Maklumlah ya Allah, aku kan ibu-ibu sosialita. Dulu ku pakai dan aku memakai PCX-mu. Itu dulu waktu kami arisan di kafe. Apakah dulu kau pernah menyumbang? Tidak ya Allah. Sekarang aku menyesal ya Allah. Kalau lihat perhatikan, apakah cincin ini berada di mana? Jari-jari siapa itu ya Allah? Inilah jari-jari istri baru suamimu. Aku tak menakut-nakuti. Nah, bulan anak. Bukan bawa tahan orang tua nangis. Buatlah mungkin sepawan. Dengan doang. Kenapa? Apa aku mati? Kalau dipujuk ada yang tahu nak pulang dari kuat. Jangan pujuk, pulang sendiri. Mak imati dia main sinetron, jangan main. Kalau makin dipujuk, ayolah pulang. Usah pujuk. Jangan bola kita tengok yang itu pulang sendiri. Ini kenyataan. Jadi apanya harta nanti itu sumbangkannya. Makanya bahwa hari ini kamu adalah panitia surga. Ya, hendaknya kalau dah awak panitia surga, jangan memasukkan orang ke surga saja. Awak kalau bisa ke surga. Begitu pula kan? Ya kan? Akur kita kan? Kalau ada panitia surga, jangan orang dihantarkannya ke surga, tapi dia juga jangan kau jadi penjaga karcis bioskop, menyuruh orang masuk tapi dia tak masuk bioskop. Belum memegang taktis saja orang bodoh. Itu dia. Jadi kalau begitu, bagaimana kita bisa kreatif dunia dan akhirat? Maka pemuda yang baik bukan mengatakan itu ayahku, tapi inilah aku. Kamu tunjukkan jati diri sebagai pemuda yang Islam. Boleh penampilan modern boleh, tapi hati tetap Islam. Aku tadi kutek kamu marhaban ya Allah, anakmu dan marhaban. Ya, walaupun ada juga sebagai lipstick. Tidak bersuara, bisa lah. Pandai-pandai kan hidup ini. Jadilah paling tidak tampil untuk marhaban. Karena memang marhaban ini udah langka orang. Dan tua-tua juga lah. Muda-muda di kamu tidak betul. Kenapa? Aku pernah bertanya kamu kenapa tak hendak belajar marhaban? Tak jelas Ustaz. Aku tak jelas. Aku tak tahu Ustaz 20 tahun ayahku marhaban. Tahu Ustaz mati dia boleh tinggalkan bolas. Kalau asalkan pulang marhaban itu banyak. Bolas 10 tolong, bolas 10 tolong. Tak lebih dari itu. Wah kasihan juga ya kalau nondaknya orang marhaban ini dikasih punya makan. Diundang orang marhaban ke rumah penoma di muslim so. Kenapa? Itulah memang kita nih kalau kasih itu memang agak berpikir. Kalau ke situ nggak berpikir. Sekarang baca aku pun marah juga. Kehilangan kondang 9-8 juta tak ketawa. Bayangkan itu. Pakai sidah betul dimanjur kita orang. Ayo Rabbi nisailum minka rahmatan yang ki Rasulillah bi jannati. Tapi orang bisa orang dari situ tahu. Nama undang pun tak benar. Dikali lazam limo, lemon putih, sabogaram, dan tidak itu lagi. Itulah. Makanya kesenian Islam ini semakin hancur. Maka kita berharap di Singapura ini pemuda kreatif punya tanggung jawab untuk menghidupkan kembali kesenian Islam. Karena lewat kesenian Islam dakwah akan berjalan dengan lancar. Itu yang nak kau pahami. Banyak PRK, undang juga, banyak tugas-tugas ya. Supaya apa? Supaya hidup.
Ini bagus sudah. Ada ajar kan, bibit-bibit azan. Iya, bukan dihawakan besok ke masjid apa, masjid Suhadan ya ada. Jangan lagi atau sakit jantung awak. Bahkan ketua bapak ini, kalau awak sudah belajar tajwid, ada orang membaca tak baca tajwid, memang sakit di jantung awak. Bersempat nang ajar berpikir, nang udah susah-susah. Hai, sholat. Orang pun kalau datang tak nak nak sembahyang, nak memastikan waktu masih hidup atau dah mati. Makanya kamu lah pula azan belajar sama Ustaz Herman Daulay, belajar sama Pak Mingga macam mana yang baik. Subuh besok kamu tahu kan? Kurang siapa aja. Mengapa Nabi Muhammad memilih Bilal bin Rabah? Kenapa Nabi Muhammad tidak memilih Abu Bakar? Kenapa Nabi Muhammad tidak memilih Utsman bin Affan? Kenapa tidak memilih sepupunya Ali bin Abi Thalib? Padahal Bilal bin Rabah itu budak hitam, tapi punya suara yang merdu. Azan itu sifatnya memanggil. Yang memanggil itu harus paten. Apabila memanggil tak paten, hei, hei, aku tak tahu. Aku juga aku sabar. Tapi kalau sudah nang azan tu ya Allah, serak suaranya masya Allah. Orang pun datang, siapa nang azan? Ini aku ceritakan sama kamu. Ini pengalaman. Dulu waktu kuliah, kami kan termasuk primus. Tahu primus? Pria musola. Tinggal di musola. Jadi setiap ada anak baru kami tokoh. Tapi rupanya tokoh kami itu membawa kebaikan sama dia. Adalah kawan kami orang Sungai Kepaya. Bisa nyaku ikut menumpang sama kamu di rumah nih, bisa. Tapi tugas kau aja. Biarlah betul. Tokan jelajan maghrib. Siap dia dan maghrib kemudian sholat, datanglah do nenek-nenek. Nama nenek itu nih anak. Ditanyalah kan, siapa yang ajan itu? Oh kawan kami dari Sungai Kepaya. Kau ajaklah dulu ke rumah. Mau nenek undang makan malam. Kami udah lama sih tak boleh undang nenek. Kawan ini sampaikan aja mengundang. Kemarin kau nak membawakan dapatan juga lawak. Walaupun senang kerja saya subuhkan. Makan tahu. Kami tak perlu subuh kita. Nenek sama dia pulang orang. Jadi pula siap lagi dah. Rencana kau mau kuliah, iya nek, diulangi pula. Tinggal kalau bisa sama orang abang-abang dia tinggal. Udah padat kali musolai. Di kamar kami di rumah neneknya ada kamar satu kosong. Tinggallah bersama nenek. Kayak dipulas jantung kaya. Udah 2 tahun nak di situ tak mau anak dan nenek dimenangkan kamar dalam kosong. Akhirnya dia tinggal di situ. Soalnya dia tidurnya kamarnya berhasil kalau kami tetap. Di depan juga lagi pasangin helikopter. Azan. Terakhir dinikahkan nenek itu pula dia sama cucu. Azan. Modalnya cuma azan, tapi azannya memang indah. Kami tutup tak tutup. Itulah rezeki dari kebaikan. Maka tidak ada kegagalan, tidak ada kemudaratan dan tidak akan pernah manusia mengalami kemudaratan ketika dia mampu mengamalkan kebaikan. Maka kebaikan akan berdampak kepada manfaat yang luar biasa. Al-hasanatu yuridu yunfaq, kemaslahatan, kebaikan akan bermanfaat kepada pelaku kebaikan itu sendiri. Begitu juga sebaliknya, buruk itu akan mendatangkan mudarat bagi pelaku keburukan itu sendiri. Maka berbuat baik, azam. Ini berazam kita hendak berbuat kebaikan agar insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Pukul telah menunjukkan jam 22:35 menit. Jadi waktu yang tersisa tinggal 25 menit. Ya. Kemudian itu tadi cerita tentang Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim. Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Isnin. Saat itu sampailah kabar kepada Abu Lahab. Abu Lahab ini uak Nabi. Udah?
mendengar keponakannya ini pula lahir laki-laki, keliling kampung Abu Lahab menceritakan keponakanku lahir, keponakanku lahir, keponakanku lahir. Bangga, penerus suku Quraisy ada, penerus Bani Hashim akan muncul. Makanya bapak, walaupun Abu Lahab itu tongkah, Abu Lahab itu durhaka, dalam satu riwayat menceritakan setiap hari Senin ternyata hukuman Abu Lahab dikurangi. Kenapa? Karena mogah kelahiran Muhammad, dia mogah bukan kelahiran Nabi, tapi mogah sebagai kelahiran keponakan. Maka ini juga menjadi dasar siapa yang berbahagia, bergembira merayakan peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu peluang untuk memperoleh kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi dibuatlah dengan sebaik mungkin. Nah, kemudian apa hikmah dari peringatan Maulid ini? Tentunya menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu terdapat suri tauladan yang baik, contoh yang baik. Apanya? Pribadi yang menyenangkan. Bayangkan banyak akhlak-akhlak Nabi Muhammad, cuman tak bisa kita kupas malam ini sampai habis. Di antara akhlak Nabi Muhammad yang ingin kita jadikan sebagai contoh perilaku kehidupannya sehari-hari. Yang pertama, Nabi Muhammad itu kalau berjabat tangan sama seseorang, dia tidak pernah melepaskan lebih dahulu. Masalah, tak pernah dia melepaskan lebih dulu. Dia menunggu orang melepaskan, baru terlepas. Cuman begitu pun kaji ini jangan semua memakainya itu. Sempat semua memakainya itu banyak tak lepas. Masing-masing menunggu siapa melepaskan. Maksudnya jangan basalam di salam apa namanya? Salam penjijikan pola. Ada. Basalam apa? Udah? Baru. Ini dia. Itu namanya salam menjijikan. Elok. Bunga ini nggak pulang. Itu yang terpenting. Makanya akhlak Nabi itu senantiasa melebihkan doa. Maka kalau ada orang mengucapkan Assalamualaikum, Nabi Muhammad melebihkan Waalaikumsalam warahmatullahi. Andaikan ada orang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwana. Dilebihkan. Makanya kalau ada orang masih lokah kue talam 1, 2, 3, 4, 5 bingko 1 7 lopat 2. Kalau bisa dibalaslah kue talamnya, dibalas 7, bingko jadi 2, lopat jadi 3, dilebihkan. Kalau ada orang bersedekah ini, jadi Ustaz boleh baru makan, boleh lebihkan, boleh baru makan. Nah, jadi maksudnya apa? Melebihkan kebaikan itu adalah merupakan akhlak Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad itu termasuk orang yang paling banyak istighfar. Inilah muhasabah diri. Maka lewat peringatan Maulid Nabi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak-anakku, para pemuda-pemuda kreatif, maka jangan pernah melupakan istighfar paling sedikit 70 kali dalam sehari semalam. Kenapa? Karena malaikat Israel menziarahi kita dalam sehari semalam setiap 21 menit sekali. Berarti 24 jam 70 kali malaikat Israel datang menziarahi kita. Ini malam dan hari tiap tengok kita ini. Iya, biarkan malaikat Israel memandang teduh kepada kita. Jangan memandang bohong. Kalau pada seorang mengkato ya, Pak. Datang pula malaikat. Menjijikkan wali pada kawak ya besok jelas kau susah-susah tak ada hubung-hubung kau tu nyawa kau ni. Tapi kalau sedang istighfar awak, tapi istighfar ni ikutlah hati.
Kadang-kadang wirid Yasin pun ibu istighfarnya ya kan. Tapi istighfar pun dia bukan menundukkan. Imam Ghazali suruh menundukkan pandangan saat istighfar supaya kita bisa memuhasabah diri. Jadi tidak. Astagfirullahaladzim. Kau cuma selangkah. Astagfirullahaladzim. Aku tak datang kan? Tahu bodoh. Harus macam mana begitu model Islam? Datang kang di masjid pun begitu. Astagfirullahaladzim sambil mundur di depan. Astagfirullahaladzim. Banyakkan istighfar. Kenapa? Salah satu hikmah istighfar itu adalah kunci surga. Kenapa? Karena yang memasukkan kita ke surga barokah dari ampunan Allah. Kalau nang ibadah kita nih, ibadah kita betul ya, bukan ibadah kamu, ibadah kita. Walaupun kira-kira hebatan kamu dari aku, paling-paling hebat-hebat setingkatnya kamu dari aku. Kalau nama macam model ibadah kita, tidak kita lahir ke surga. Salat itu kena khusus. Allahu Akbar. Biasanya dia mulutnya Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallah bukratan wa asila. Biasanya mengingat Allah, dia lain ingatnya. Oh Tuhan, mengapa Kau ciptakan diriku? Oh Tuhan, ayo. Lain pula hati. Ada yang mengingat dunia saja, di situ solat, di situ pula lah mengingat benda yang hilang. Belum solat tak dapat dompetnya, bagi tu angkat takut. Kan dia terselamat. Makanya kembalikan kepada hakikat solat, ada nilai jihad di dalamnya. As-salatu lidzikri, solat itu untuk mengingatku. Maka Allah Nabi salah satunya sering istighfar. Jadi kita malam ini lewat peringatan Maulid banyakkan istighfar supaya masuk ke dalam surga. Apalagi termasuk menyampaikan hajat. Siapa hajat nang tertunda? Ada kira-kira hajat nang tertunda? Hajat kalau kau jawab. Kalau ada hajat kau nang tertunda spesial. Murid ini dulu ini jarang. Dulu juga. Kalau ada hajat tertunda, udah nikah kau? Ada rencana nikah? Tapi belum. Istighfar kuat. Maka banyakkan istighfar. Ini ada satu kisah pada masa Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi pada masa Imam Ahmad bin Hanbal ini, suatu ketika dia berangkat ke Mesir. Kemudian sampai di masjid, Imam Ahmad bin Hanbal sholat. Begitu selesai sholat Isya, dia pun ingin istirahat di masjid. Tapi penjaga masjid marah. Ya Syekh, ukhrus. Wahai tua renta, keluar. Makanya arti Syekh itu dua macam. Jangan mogah-mogah kita besok panggil orang Syekh. Kalau renta adil muawak dipanggil orang Syekh, bakti punya tua renta. Ini mogah Syekh. Oh ya Syekh. Abu mentah tidur tak boleh balik. Panggil Syekh pula. Bakti punya tua renta. Ukhrus, keluar. Apa pelajaran? Kita ambil pelajaran terus. Bahwa setingkat Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama fuqaha, bahkan ulama periwayat hadis sahih, ada yang tak mengenal apa lain macam kita ni. Maka jangan pada sakit hati kau tak kenal orang awak. Ini ada nama kajuk ke tak kenal awak. Tak kenal orang aku. Tidak awak dah kutanyakan ke dia, tak kenal dia awak. Nampak hadir tu bah. Sakit hati tu bah. Maka tak kenal orang dikenalkan diri awak. Ada gitu. Pokoknya di mana rumah ustaz? Kau tanya saya di Simpang. Tahu lah itu. Ditanya kau nak bayar. Kebetulan dan tak mengkonak. Tahu kau mau setopi? Siapa setopi? Apa tak apa? Tidak nyak. Namun itu dia mau pulang. Sampailah panitia ke rumah. Tak ikut waktu ustaz tu. Datang ustaz Taufik. Wah, kurang ajar dia tu. Betul dia tu bodoh. Itu saja. Setingkat Imam Ahmad bin Hanbal ada yang tidak mengenal apalagi macam kita ni kokoh belum. Awal mana kau kata ikut orang kenal kan ni kan? Cerita kalau nanti dari mana-mana, muat di Sungai Apung ada pemuda kreatif tak? Tak kami kenal itu sahaja. Jangan kalau mengaji. Makanya kini orang yang tidak terkenal buat yang aneh-aneh.
Apa sekarang lagi musim supaya viral, kadang gila pun viral. Macam-macam. Ada orang buat TikTok, entah cacau mula. Cobatan pula, ada pula nang kalau nang begitu-gitu tuh banyak captain. Iya, banyak mulai. Tapi kalau kau cerita dakwah kalau dengan warna-warnanya gitu. Ada kita mengenceh kawan kita tengok. Entah kalau sakit jiwa kuat. Kalau makan si makanan di foto buat ke Facebook. Wah, makanan berudang kelong, bawa lama segala macam. Ini kan membuat orang sedih. Kalau tak kalau nang tak berduit menewaknya itu. Apa artinya? Sama sekali tidak bermanfaat. Itulah pekerjaan yang sia-sia. Itulah yang tidak dicintai oleh Allah dan Rasul. Tak ada artinya. Ada kadang kalau orang lagi hidup bertanya, kawan mono-mono, aku berpikir kadang masalah kau. Marah. Dia belum jumpa tu. Sekarang tak tahu. Tapi kalau benda mati bertanya dijawab. Apa yang anda pikirkan? Dikit-dikit. Sakit jiwa. Sakit jiwa. Bayangkan. Benda mati pula jawab. Gila kadang hidup elok bertanya. Kalau coba tak tahu susah pula. Jadi makanya kita ni pun tak dibolo-bolo juga oleh jiwa kita ni ya. Karena menurut Imam Syafi'i ternyata gila tak satu macam. Berbagai macam model sekarang. Jadi makanya banyakkan istighfar. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal keluar dari masjid. Keluar dari masjid, datanglah seorang laki-laki. Wahai tuan-tuan, mau kemana? Saya mau ke Mesir dan saya sekarang berada di Mesir. Tujuan tanya. Entah apalah yang membuat saya begitu kuat untuk berangkat ke Mesir. Tempat tinggal saya belum dapat. Bahkan saya coba tadi untuk istirahat di Mesir, saya disuruh belum. Sudikah tuan menginap di rumah? Dengan senang hati, andaikan engkau izinkan, dibawa. Rupanya laki-laki ini tukang roti, bukan orang hebat. Begitu sampai disuguhkan minuman. Mohon maaf tuan, saya tidak dapat menemanimu karena saya ingin menyelesaikan pekerjaan saya. Mulailah dari menguli toko sampai mencetak, memasak roti. Tapi ada yang unik diperhatikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Tak pernah berhenti lisan laki-laki ini mengucapkan istighfar. Sehingga bangkitlah Imam Ahmad, wahai saudaraku, sudah berapa lama kau mengamalkan istighfar ini? Semenjak lisanku pandai mengucapkan istighfar, saat itulah aku tidak pernah berhenti membaca istighfar, bermohon ampun kepada Allah. Apalah kira-kira dapat kau hasil dari istighfarku? Segala hajatku ditunaikan Allah. Lalu kenapa engkau masih istighfar? Ada hajatku yang belum kesampaian. Apa hajatmu? Aku berdoa kepada Allah, jangan kau matikan aku ya Allah sebelum aku bertemu dengan seorang ulama fuqaha yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Menggelotar Imam Ahmad bin Hanbal. Ketahuilah anak muda, istighfarmulah yang memaksaku berangkat ke Mesir. Dengan istighfarmu aku terusir dari masjid. Dengan istighfarmu aku tidak bisa istirahat. Ketahuilah wahai anak muda, bahwa doamu, hajatmu telah dikabulkan Allah. Akulah Imam Ahmad bin Hanbal yang kau cari. Istighfarmulah yang memaksaku berangkat ke Mesir. Bayangkan ya. Kalau ada hajat ibu sama bapakku, tak parah ke dukun. Istighfar. Mana tahu tak pulang bapak. Jam 2 tak pulang. Jam 3 tak pulang. Istighfar doang. Astagfirullahaladzim. Tak boleh sampaikan lewat lisan hajat di dalam hatinya. Astagfirullahaladzim. Pulanglah nak suamiku ni, baik hidup ataupun mati. Nanti pulang lagi. Nyampaikan hajat. Jadi istighfar itu menyampaikan hajat-hajat kita yang tertunda. Mana tahu ada anak-anak kita nang bandar. Mungkin entah nang masih nang balik itu. Mulai obo.
nang kono nak ko balik dipanggil Ustaz Maukiah. Mana cocok itu? Dia ya masyarakat jin, urus Allah. Ya. Orang dia jinduknya pula. Bukan pada masuk setan. Bikin sama masuk, nang udah kono dia pula. Nang udah heng. Begitu lah ketuan Syekh. Iba lah tuan. Udah pada 10 hulu si tiba tuan. Didoakan tuan saya juga tak mampat. Gimana tak mampat? Bukan salah doa. Makanya mungkin kita orang tua kurang istighfar. Maka perbanyak istighfar. Nah, jangan main-main lagi dengan istighfar, tapi betul-betullah meresap istighfar kita agar insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Ini adalah bahagian daripada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa lagi akhlak Rasul? Pemaaf. Nabi Muhammad pemaaf. Asalkan ada orang minta maaf dia maafkan. Tak minta maaf pun dimaafkan. Maka kita umat tak boleh bersikap. Kadang-kadang begini anak muda membuat nengilok di bunari kalau di kono-kono katoi. Jangan dendam. Maafkan orang yang menghibah kita. Kadang-kadang buat nengilok begitu kan aku ada. Aku ada bohong dia mengenceh dia nak cari nama. Biasa. Biasa. Kamu kurasa jadi panitia belum pernah menginap di kantor Quran. Kami dulu panitia waktu mengundang Habib Haji Pak. Menginap sehari semalam di kantor Quran. Dulu Habib Haji bukan tahu tak boleh diundang. Asalkan diundang menginap. Itu saya masih ingat. Saya ikut menginap. Begitu menginap di situ tak suara mobil. Yang kali kamu paling kalau kata ya kan. Paling lah Pak Nabi itu aku sok mantap, sok oke. Lumayan lagi aku sok oke lah gitu daripada kau tak oke. Makanya falsafah hidup kau jadikan hidupmu bagaikan air sungai. Di mana air sungai itu selalu ikhlas. Walaupun banyak beban yang dibawanya, tapi dia tidak pernah menganggap itu beban. Dan dia tidak pernah memilih-milih beban. Tengok kau sungai itu. Sesekali itu kan sungai apa nih? Pasti ada sungai. Tengok sungai itu. Sungai itu tak berhenti mengalir ke hulu dan ke hilir, walau yang dibawanya macam-macam. Dari mulai bangke, kayu-kayu lapu, sampah, molen. Tapi dia tak pernah berhenti. Dia akan sampaikan yang menumpang itu kemana yang dia tuju, muara batas akhir, ke hulu dan ke hilir, dan dia tidak pernah merasa keberatan. Inilah konsep orang pemaaf dan orang yang ikhlas serta sabar. Jadi kadang-kadang kita ini menganggap hidup ini beban. Makanya masuk masjid jangan anggap beban, tapi masuk masjid itu adalah kebutuhan dan kesenangan. Di mana basis pemuda kreatif Masjid Suhada? Orang itu diterasa aja gitu ya. Iya orang itu begitu. Panua-panua malam itu. Aku bahas. Orang itu diskusi kecil. Membahas kepentingan agama Allah. Yakinlah kamu. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, niscaya Allah akan berikan pertolongan. Allah kokohkan. Maka ini kan langkah awal nih. Itu sesekali rihlah ya kan, tadabbur alam. Mana kita berpetualang, tapi apa? Mengkaji diri. Mengkaji diri ini yang pada kuanggap minggu siapa aku, di mana aku. Sakit jiwa gitu seperti itu. Cukup bahwa aku adalah hamba Allah. Lihat ciptaan Allah begitu luas, bahwa kita dengan segala keterpurukan dan ketidakberdayaan, maka lahirlah la haula wala quwwata illa billah. Buat juga pengajian, ada pengajian pemuda kreatif boleh ya? Buat nanti panggil ustaz-ustaz ya, buat. Kemudian sesekali buat juga wiritan ya, tak bisa setiap minggu penuh sebulan sekali wirid. Kamu saja, jangan dipandang lain, kesokan-sokan. Tengok buku, kan ada buku biasa. Kurasa kalau buat wirid kamu tak mungkin lah ya tak mau berikan yasin. Kalau sampai tak boleh nampak itu Allah minta kerja. Ustaz kami nak wirid, Pak beli yasin. Ke sini. Pasti ke sini. Yasin, tengok buku. Jangan pada mengenceh menutup buku. Bayangin boleh ke sini mengenceh gitu. Ya dalam tahkim itu untuk dari buku. Baru merepeti di atas Asmaul Husna.
bagus benar. Mendoakan bukan nampak apa-apa. Bisa kau mendoa bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, bisa. Coba. Apa mendoakan itu juga kesimpulannya? Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Panjang-panjang berdoa muat tahu. Fakta menyirat taman mengaminkan itu. Amin. Tak juga boleh. Amin. 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 Tak juga boleh. Bantai kalau wak tanah ketolak ini katanya. Makanya ditengok penyakit bosan dia ada. Maka ditengok kalau sudah jamaah mulai menurunkan tangan, tutup doa. Tak pakai ceramah ni. Tuanya ganda. Asalkan sudah ada menguap ke muka awak, tutup. Jangan dipertahankan. Menguap dia pas ke muka awak. Bisa. Atau menengok dia tengok di muka awak. Selangan jadi salahnya. Ya. Jadi itu kenapa manusia itu punya tabiat bosan. Makanya obatilah hati-hati kita ini dengan memperbanyak istighfar sebagai salah satu bentuk kepribadian Nabi Muhammad SAW dan akhlak. Kita banyak-banyakkan kita orang ya. Yang jelas apapun hari ini lakukan hari ini, apa yang bisa kita lakukan, cerita besok adalah perencanaan. Kemudian banyak-banyak istighfar, kemudian lakukan sesuatu yang bermanfaat. Kamu pemuda, jangan pernah katakan itu ayahku. Jangan kita berbangga-bangga dengan orang, walaupun ayah awak, tapi banggalah dengan diri kita sendiri. Kadang-kadang aku ayahku kaya lah, ayah kau yang kaya betul. Tahu papu juga. Tapi kita tunjukkan kita bahwa kita bisa. Jangan kita mau diukur tak pemuda kreatif, wah boleh tahu orang. Jangan biarkan itu terjadi. Biarkan orang menilai tapi kita tunjukkan. Tadi kan kamu tunjukkan. Siapa nama abang? Pemuda kreatif. Besok siapa nama lagi mengaji itu? Pemuda kreatif. Siapa nama lagi di situ? Pemuda kreatif. Siapa nama kamu di kota Oyo? Pemuda kreatif. Siapa yang ada di masjid itu? Pemuda kreatif. Siapa di Ramadan di masjid Suara itu? Pemuda kreatif. Wah, atau orang lagi, wah, dengan handal orang dia. Itu. Bisa? Bisa, boleh insya Allah. Bisa. Wow, minum payah pun. Iya kan? Bisa? Bisa? Alhamdulillah. Udahlah, kalau sudah kerja kita malam. Ya, lebih banyak ya. Jadi pada prinsip inilah untayan sekilas ikhtisar dari peringatan Maulid Nabi SAW. Mudah-mudahan menemui manfaat. Lagi satu hal yang hendak dipahami, jangan lupa anak muda, tetaplah kamu berkoordinasi dengan ayah omak kita. Karena bagaimanapun ayah omak kita adalah tempat meminta nasihat. Sepintar kita, sehebat-hebat kita, maka tak ada artinya kita kepada ayah dan omak kita. Makanya jangan kamu durhaka, dengarkan nasihat mereka, mohon arahan dan bimbingan mereka supaya engkau tetap berada dalam nilai-nilai kebaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Di atas segala penyampaian lebih banyak kata-kata yang tersilap, ada canda dan tawa, bukan niat untuk berseloroh, tapi mungkin itu datang sendiri bahwa semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wan ni'mata was sihhata was salamata alaina wa ahlina ya Allah, khususan li sahibi ahli hadhil jamaah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Taufik Adhar SAG. Dan selanjutnya inilah acara yang ditunggu-tunggu, pengumuman pemenang sayembara sekaligus penyerahan trofi atau piala.